legenda hantu berayun dan asal-usul nama Madiun. Di suatu masa ketika dunia masih dipenuhi oleh misteri dan keajaiban, di sebuah sudut pulau Jawa yang subur, berdirilah sebuah kerajaan kecil bernama Demak. Di bawah naungan kerajaan yang gagah perkasa itu, terbentang hutan belantara yang luas dan megah, yang kemudian dikenal dengan nama Wana Asri. Hutan ini bukan sekadar kumpulan pepohonan rimbun, tetapi juga menjadi rumah bagi beragam makhluk gaib, dari roh halus penunggu pohon hingga para dewa yang dipercaya menjaga keseimbangan alam. Di tengah-tengah hutan belantara yang sunyi itu, terdapat sebuah desa kecil yang sederhana. Penduduk desa hidup berdampingan dengan alam, menggantungkan hidup mereka pada hasil bumi yang mereka tanam. Mereka menghormati hutan sebagai tempat tinggal para leluhur dan sumber kehidupan yang tak ternilai. Namun, di balik kesederhanaan mereka, tersimpan sebuah keinginan besar untuk membangun sebuah peradaban yang lebih maju. Di antara penduduk desa, muncullah seorang pemuda bernama Ronggo Jumeno. Pemuda ini memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan visi yang jauh ke depan. Dengan keberanian dan kecerdasannya, ia berhasil menyatukan penduduk desa dan memimpin mereka menuju perubahan. Seiring berjalannya waktu, Ronggo Jumeno semakin disegani dan dihormati, hingga akhirnya ia dinobatkan sebagai pemimpin desa. Sebagai seorang pemimpin yang visioner, Ronggo Jumeno memiliki ambisi besar untuk mengubah Wana Asri menjadi pusat pemerintahan yang maju. Ia melihat potensi besar yang tersembunyi di balik hutan belantara itu. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk membabat hutan dan membangun sebuah pemukiman baru. Proyek besar yang diberi nama Babat Alas, ini bukanlah perkara mudah. Membuka hutan berarti melawan kekuatan alam dan makhluk gaib yang menghuninya. Setiap pohon yang tumbang dan setiap semak yang ditebas, seolah-olah mengganggu keseimbangan alam yang telah terjalin sejak zaman dahulu. Tidak mengherankan jika selama proses pembukaan hutan, Ronggo Jumeno dan para pengikutnya sering diganggu oleh makhluk halus. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, bayangan-bayangan hitam berkeliaran di sekitar perkemahan, dan angin bertiup kencang seolah-olah ingin menghentikan pekerjaan mereka. Konon, ada juga yang melihat sosok wanita berambut panjang melayang-layang di atas pohon-pohon besar. Gangguan makhluk halus ini semakin intensif ketika para pekerja mulai mendekati pusat hutan. Konon, di tengah hutan terdapat sebuah pohon beringin tua yang sangat besar, yang dipercaya sebagai tempat tinggal seorang roh jahat. Roh jahat ini sangat marah karena tempat tinggalnya diganggu dan berusaha menghalau para pekerja dengan segala cara. Salah satu gangguan yang paling sering terjadi adalah munculnya sosok hantu yang berayun-ayun di antara dahan pohon. Hantu ini digambarkan sebagai sosok tinggi besar dengan rambut panjang terurai dan mata yang menyala merah. Gerakannya yang berayun-ayun sangat menyeramkan dan membuat para pekerja ketakutan. Dari gangguan hantu yang berayun-ayun inilah, muncullah sebuah nama unik untuk wilayah tersebut, Madiun. Dalam bahasa Jawa, Medi berarti hantu dan ayun-ayun berarti berayun-ayun. Seiring berjalannya waktu, nama ini mengalami perubahan menjadi Madiun seperti yang kita kenal sekarang. Namun, Ronggo Jumeno bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia memiliki sebuah pusaka warisan leluhur, yaitu keris Kiai Tundhung Medion. Keris ini dipercaya memiliki kekuatan magis yang mampu mengusir roh jahat. Setiap kali menghadapi gangguan makhluk halus, Ronggo Jumeno selalu membawa keris ini sebagai pelindung. Konon, ketika Ronggo Jumeno mengayunkan kerisnya, cahaya terang memancar dari ujung bilahnya, menyilaukan mata para makhluk halus. Dengan kekuatan keris sakti ini, Ronggo Jumeno berhasil mengusir hantu berayun-ayun dan para makhluk halus lainnya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Ronggo Jumeno dan para pengikutnya tidak pernah menyerah. Dengan kegigihan dan keyakinan yang kuat,
Mereka berhasil membuka lahan baru dan membangun sebuah pemukiman yang kokoh. Pemukiman ini kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan yang ramai. Seiring berjalannya waktu, Madiun semakin maju dan berkembang. Keindahan alamnya yang masih asri, serta kekayaan budayanya yang unik, menjadikan Madiun sebagai salah satu kota yang paling menarik di Jawa Timur. Kuliner khasnya, seperti sate empal dan pecel, menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Sejak tahun 2018, julukan Kota Karismatik Madiun telah digunakan sebagai branding untuk promosi pariwisata kota ini. Pemerintah Kota Madiun berupaya untuk mempromosikan berbagai potensi wisata yang dimiliki oleh kota ini, mulai dari wisata alam, wisata sejarah, hingga wisata kuliner. Kota Madiun dikenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, seperti Gunung Wilis dan berbagai air terjun yang ada di sekitarnya. Kota ini juga memiliki sejarah yang kaya, dengan berbagai situs sejarah dan budaya yang tersebar di seluruh kota. Namun, yang membuat Madiun benar-benar karismatik adalah masyarakatnya. Penduduk Madiun dikenal sebagai orang-orang yang ramah dan selalu menyambut tamu dengan senyuman dan sapaan yang hangat. Mereka bangga dengan kota mereka dan selalu berusaha untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya dan sejarah mereka. Setiap tahun, tepatnya pada tanggal 20 Juni, Kota Madiun merayakan hari jadinya. Perayaan ini bukanlah peristiwa biasa, melainkan sebuah momen penting yang mencerminkan sejarah dan identitas Kota Madiun. Hari jadi Madiun ini berlandaskan pada peraturan pemerintah Hindia Belanda yang tertuang dalam Staablad tahun 1918 nomor 326. Peraturan ini menandai pengakuan resmi dari pemerintah kolonial terhadap eksistensi Madiun sebagai sebuah wilayah administratif. Sejak saat itu, tanggal 20 Juni diperingati sebagai Hari Jadi Madiun, sebuah simbol dari keberadaan dan identitas kota ini. Perayaan Hari Jadi Madiun biasanya diisi dengan berbagai acara dan kegiatan yang meriah. Mulai dari upacara resmi, pawai budaya, hingga festival kuliner dan seni. Seluruh warga Madiun, baik tua maupun muda, turut serta dalam perayaan ini. Mereka merayakan Hari Jadi kota mereka dengan penuh semangat dan kegembiraan. Hingga saat ini, Madiun tetap menjadi kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Kisah tentang Ronggo Jumeno, hantu Brayun-Ayun, dan keris Kiai Tundhung Mediun terus dikenang dari generasi ke generasi. Meskipun banyak perubahan yang terjadi, semangat juang dan keuletan para leluhur tetap hidup di hati masyarakat Madiun. Demikianlah kisah legenda hantu Brayun dan asal-usul nama Madiun. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai sejarah dan budaya bangsa. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemilik segala kisah kehidupan.